masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Pak Prabowo itu melakukan teori seperti yang diteorikan orang tentang Joko Tingkir. Apa itu, Pak? Tahu Joko Tingkir? Jadi orang di pasar tenang, lalu dipasang, diambil kerbau, dikasih tanah liat hidungnya, dilepas ke pasar. Ngamuk ya? Ngamuk di pasar. Nggak ada orang bisa nangani. Lalu datanglah Joko Tingkir. Dia sudah tahu kan? Diambil tanah liatnya di sana. Takluk. Dia yang menyelesaikan masalah. Dia yang menyelesaikan masalah. Oke, paham. Gitu. Ya. Nah, itu bisa. Ada teori begitu ya? Ada teori begitu karena banyak contohnya. Misalnya Bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tokoh Joko Tingkir. Joko Tingkir itu nggak apa-apa, bagus. Agar orang tahu bahwa ini loh masalahnya. Masalahnya ada di kerbau. Di kerbau ada tanah liat di hidung ini. Misalnya BPN naik 12%. Orang ribut. Batal ya? Wah, Pak Prabowo batalkan. Di akhir tahun, Pak, menjelang pergantian tahun itu detik. Iya, Yang membuat repot banyak orang karena awalnya sudah menduga akan diam, naik. sudah diambil ke tanah liatnya gitu. Tapi cuma kita tidak tahu apa kerbau yang ngamuk itu dia yang masang tanah liat atau kerbau memang sudah ada tanah liatnya karena diselesaikan. Yang penting itu politik Joko Tingkir lah ya. Batal 12%. Diselesaikan oleh Pak Prabowo. Lalu ribut-ribut gas 3 kg. Yang orang antri itu kan. Menterinya udah pusing. Ada yang mati. Berarti pusing. Udah dibatalkan oleh Pak Prabowo. Lalu menterinya kan yang menjadi kerbau yang menjadi kerbau yang apanya itu tanah liatnya itu. Iya. Apa Menteri SDM yang jadi tanah liat itu. Jadi kritikan banyak. Harvey Mois juga. Betapa orang marah ketika Harvey Mois hanya dihukum berapa tuh? 6 tahun ya? Iya. 6 tahun dengan korupsi 296 triliun. Tapi berjamaah itu berombongan. Hanya dihukum 6 tahun dengan denda sekian. Rakyat marah. Pak Prabowo turun tangan, hukum mati. Ya, jadi di Jaksa Agung, hukum mati atau 50 tahun. Nah, Jaksa Agung langsung naik dan pengadilan juga tidak berani. Presiden udah bilang gitu. Jatuh 20 tahun. 20 tahun itu sudah hukuman maksimal. Sudah dikasih maksimal. Itu sama kan dengan kerbau diambil dan lihatnya semua jadi tenang masyarakat. Sengketa 4 pulau. Aceh. Ya, Aceh Sumatera Utara kan ramai itu. Oh iya, Pak. Sudah menyangkut integrasi bangsa dan juga menyangkut sentimen politik kedaerahan. Iya kan? Pada waktu itu Pak Prabowo mulai panas Pak waktu itu. Iya, Pak Prabowo turun tangan. Udah. Rapat loh Pak, jarak jauh itu dari luar negeri. Dari Amerika kalau tidak salah kan dia perintahkan. Keluar lagi beliau jadi pahlawan. Iya, yang terakhir apa? Rekening. Pemblokiran rekening itu. Coba orang ribut. Loh, PPATK itu tidak punya wewenang sama sekali untuk memblokir rekening orang kalau tanpa dugaan pidana. Ini langsung pokoknya yang 3 tahun tidak aktif, 3 bulan sampai 12 bulan tidak aktif, semua diblokir sampai lebih dari 100 juta rekening kan. Atau 31 juta yang teridentifikasi. Itu apa dasarnya? Kalau dikatakan, oh itu ada dugaan pidana loh. Memblokir tuh maksimal 5 hari. Apa bisa 100 juta rekening diselesaikan 5 hari? Untuk dinyatakan aktif kembali. Aktif tidak atau tidak. Kan harusnya dipilih dong. Dipilih. Mana yang yang dicurigai, mana yang tidak gitu dipilih, lalu diperiksa 5 hari, kurang nih masih harus bersawi, perpanjang 15 hari. Itu caranya, bukan langsung setiap rekening yang ngendap gitu, termasuk rekeningnya Mas Rizal karena berhenti menjadi staf sus kan, tidak buka. Ya, sejak berhenti menjadi staf sus. Iya, uangnya sudah hampir tidak ada kan, karena sudah berhenti tapi diblokir. Mungkin orang banyak bilang ini juga nggak duitnya sedikit ya, sudahlah tutup aja kali begitu. Sisanya tidak ada. Punyanya Ustadz Dasar Latif itu viral Pak. Iya, punyanya mau beli semen bangun masjid tapi nggak bisa karena diblokir. Iya, punyanya itu lagi ke Majelis Fatwa Majelis Ulama itu. Iya, Holil Nafis. Maksudnya Holil Nafis teman saya juga. Itu kan ngawur. Tapi Pak Prabowo turun tangan. Buka semua rekening itu, kerbaunya lemes. Itu jadi praktik Prabowo, satu membuat papan catur, yang kedua membuat politik Joko Tingkir. Artinya Pak, dasar analisis ya. Mungkin Pak Prabowo tidak berniat itu, tapi itu yang kita simpulkan. Ilmu pengetahuan itu kan abstraksi dari fenomena. Nah, fenomena ini, oh ini buat papan catur, oh ini Joko Tingkir kan gitu aja. Tapi semuanya bagus karena tidak bisa selesai seketika. Tapi misalnya politik Joko Tingkir, lepas dulu kerbau yang dikasih tanah liat itu, biar orang tahu ini bahaya. Ada kerbau kayak gini bahaya. Banyak loh kerbau kayak gini kan gitu kan. Sehingga semua bersiap-siap gitu. Satu lagi ya Pak Mahfud belum sebut soal Joko Tingkir tadi. Yang fenomena belakangan ini. Apa tuh? Hasto dan Tom Lembong. Iya. Itu kan gede banget Pak abolisi dan amnesti. Iya kan. Wah, seketika orang ribut masalah kontroversinya ramai di masyarakat.
Prabowo turun tangan, gitu kan? Nah itu termasuk politik Joko Tingkir. Tapi jadi pertanyaan publik, Pak, masa penyelesaiannya akan begitu, Pak? Oh enggak, Ya, makanya keputusan dibikin dulu ya dalam tanda petik ya urusan belakang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya bagaimana ya pemerintahan Pak Prabowo Gibran teman-teman sampai saat ini. Ya mereka sudah genap 10 tahun teman-teman, dan mereka nanti. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat ya bagaimana pemerintahan Pak Prabowo Gibran saat ini teman-teman. Mereka sudah sampai 10 bulan teman-teman, dan bulan Oktober ini nanti mereka 1 tahun teman-teman menjadi presiden di Indonesia. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya banyak kebijakan-kebijakan yang mereka tentukan teman-teman, dan juga para menteri ya banyak kebijakan-kebijakan mereka yang mereka utarakan ya kepada masyarakat teman-teman, tetapi akhirnya dicabut. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya sebabnya karena ya ada beberapa juga masyarakat yang memang ya kurang setuju dalam kebijakan-kebijakan mereka tersebut teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman ya kita bacakan potret ya kebijakan publik pemerintahan Prabowo Gibran, viral dulu, cabut kemudian. Ya, dikatakan di sini teman-teman bahwa roda pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang belum genap ya 1 tahun berjalan diwarnai dinamika kritik maupun penolakan terhadap kebijakan yang mereka keluarkan. Ya, sejumlah kebijakan punya pola serupa. Ya, umumkan, ya viral di media sosial lalu batalkan. Mengapa hal ini terjadi? Siapa yang diuntungkan? Ya, terbaru Menteri Perumahan dari kawasan permukiman ya Marwarar ya Sirait membatalkan rencana penerapan rumah subsidi ya berukuran 18 meter persegi. Ya, Marwarar yang menyampaikan di hadapan anggota DPR berdepatan agenda rapat ya dengar pendapat yang lalu. Ya, hari ini kami pertama menyampaikan permohonan maaf, saya punya ide dan mungkin kurang tepat, tapi tujuannya mungkin cukup baik, tapi mungkin kami juga masih belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil, kata Marwarar. Lanjut teman-teman, Marwarar ya mendalih rencana pemerintah ini disusun demi menyediakan hunian bagi anak-anak muda di kota-kota besar. Ya, karena ya harga hunian kian mahal dan negara ini hadir dan menawarkan alternatif dengan ongkos yang lebih terjangkau. Lanjut teman-teman, disampaikan lagi rencana kebijakan ini panen respons negatif dari masyarakat lantaran ukuran rumah subsidi yang dipandang kelewatan kecil, angka 18 meter persegi sendiri dalam kaitannya sebagai luas rumah subsidi mengalami penurunan dari ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Lanjut teman-teman, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR nomor dan disebutkan luas rumah subsidi minimal 21 meter persegi ya dan maksimal 36 meter persegi. Ya, tidak hanya luas bangunan yang akan dipangkas, luas tanah pun demikian dikurangi dari 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Ya, dilanjutkan lagi, tapi saya sudah mendengarkan begitu banyak masukan termasuk dari teman-teman anggota DPR komisi, maka saya terbuka menyampaikan permohonan maaf dan saya cabut ide itu, tambahnya. Ya, disampaikan lagi bahwa kejadian seperti ini tidak hanya muncul sekali waktu dan telah mengiringi perjalanan pemerintah Gibran
Prabowo. Ya artinya di situ teman-teman bahwa ya di pemerintahan Gibran Prabowo ini teman-teman ya banyak kebijakan-kebijakan yang mereka tentukan, tetapi ya jadinya nanti ya akhirnya dicabut teman-teman, tidak jadi teman-teman. Jadi ya seperti ya rumah subsidi ini teman-teman, kalau kita perhatikan ya bagaimana mereka sudah disampaikan di media sosial dan akhirnya tidak jadi teman-teman tentunya. Nah, di dalam hal ini teman-teman ya bagaimana kita melihat sampai saat ini ya pemerintah Prabowo Gibran yang sejauh ini ya apakah hal-hal yang baru mereka sudah menciptakan atau mereka sudah berbuat teman-teman. Jadi masyarakat lah yang menilai itu semua teman-teman. Ya tentunya dalam hal ini teman-teman ya silakan memberikan tanggapan Anda ya dan juga komentar Anda teman-teman. Ya dalam hal ini teman-teman sampai ketemu di channel selanjutnya.